Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Selamat siang. Masih ingat nggak dengan saya? Iya, masih. Nah, dengan Mbak Anggi kan? Iya. Nah, sesuai kontrak yang kita bicarakan kemarin, pada siang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara manajemen stres. Bagaimana Mbak cara manajemen kegiatan-kegiatan tersebut agar tidak stres, terutama ketika kuliah online dan ketika banyak tugas. Itu bagaimana? Kalau itu mungkin dialihkan lebih ke kumpul sama teman, tapi sekarang kan lagi PPKM ya. Iya. Jadi kan nggak bisa. Terus paling ya dengan pakai HP, nonton film atau baca novel secara online. Nah, bagus. Nah, waktunya saya butuh sekitar 5-10 menit ke depan. Ya. Baik, saya akan membahas tentang tanda-tanda orang yang mengalami stres itu. Biasanya orang yang mengalami stres dia itu mempunyai tanda-tanda seperti mudah marah atau mudah tersinggung, sulit konsentrasi. Pasti ketika kita terlalu stres dengan mungkin ketika kuliah dan kita terlalu memikirkan, ya kita boleh memikirkan, tapi jangan sampai suatu hal yang tidak penting ikut terpikirkan, karena itu juga dapat mempengaruhi stres, sehingga kita sulit dalam berkonsentrasi dan kita sulit untuk mencerna pelajaran yang kita dapat dari dosen kita. Nah, yang selanjutnya itu biasanya orang yang stres itu dia merasa takut, cemasnya itu terus menerus, kayak mungkin gimana ya nanti nilai aku bagus apa enggak, padahal kita sudah melakukan kemampuan yang benar-benar maksimal gitulah. Yang selanjutnya itu biasanya orangnya itu mengalami mood swing, kadang bagus, kadang moodnya jelek, terus tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa gitu. Yang selanjutnya biasanya ketika malam dia akan sulit tertidur, entah karena terlalu memikirkan, entah apalagi ketika kuliah dan kita ada pacar dan kemudian berantem, itu bisa meningkatkan stres. Biasanya karena kan ada beberapa orang yang benar-benar sebenarnya masalahnya sedikit, tapi karena terlalu dipikirkan sehingga menyebabkan masalah itu besar, kemudian dia bisa stres. Nah, dan biasanya orang yang stres, ada orang yang melampiaskan makan yang banyak. Nah, itu ada juga yang malah makannya sedikit. Ketika kan ada orang yang ketika diputus oleh pacarnya, kemudian dia nangis berhari-hari, ada yang sampai bisa dibilang mengurung diri ya Mbak. Yeah. Nah, mungkin Mbak pernah merasakan hal itu? Oh, enggak sih. Enggak, ya berarti bagus ya. Nah, untuk manajemen stres itu biasanya dikenal dengan istilah 4A. Yang pertama itu avoid, yaitu menghindari. Maksudnya itu hindari hal-hal yang menyebabkan stres, kayak seumpama yaitu yang tadi saya jelaskan, kayak pacaran. Dan ketika ada masalah, bukan untuk menghindar dan tidak peduli, itu bukan, tapi masalah kalau memang kecil ya hindari aja, nggak usah dipikirkan terlalu sehingga menyebabkan stres itu. Apalagi ya tahu sendiri ya Mbak ya, kondisi saat ini kan lagi benar-benar lagi PPKM dan pasti jarang ketemu. Jangan overthinking, yang pasti itu. Yang selanjutnya, yang kedua itu yang A, yang kedua itu ada alter atau ubah. Nah, caranya itu kayak kita mengekspresikan perasaan. Seumpama Mbak ketika stres pengen nangis, ya udah nangis aja, karena memang nangis kadang beberapa orang bisa menyebabkan dia lega sehingga tidak stres. Terus habis itu caranya atur jadwal agar tetap bisa bersenang-senang di tengah kepadatan. Nah, kayak seumpama kita lagi belajar nih ya Mbak, kita lagi belajar sekitar 1 jam. Nah,
karena kan tidak semua orang bisa belajar 1 jam full. Ada yang butuh istirahat, atau memang kalau ketika belajar mengantuk, entah lapar entah apa, pasti setiap individu kan berbeda. Nah, seumpama dalam belajar, nah kita kita belajar setiap 20 menit. Setelah 20 menit kita untuk yang 5 menit itu kita bisa istirahat, entah itu tidur, entah itu refleks merilekskan diri agar tidak stres. Kemudian 20 menit berikutnya kita lanjutkan belajar, kemudian 5 menit kita istirahat lagi, dan 20 menit kemudian kita belajar lagi sampai 1 jam itu benar-benar kita belajar tapi diselingi dengan istirahat. Nah, yang ketiga itu ada adaptation, yaitu adaptasi. Nah, ketika kita akan adaptasi, yang pertama itu lihat sisi positif suatu masalah. Nah, ketika kita dihadapkan oleh suatu masalah, jangan dilihat dari sisi negatifnya saja, tapi lihat dari sisi positifnya. Selanjutnya itu juga turunkan standar, tidak perlu yang perfeksionis, karena ya tahu sendiri kan ada beberapa orang yang benar-benar pengen nilai sempurna, seumpama pengen nilai A. Ketika kita ternyata hanya dapat nilai B, dia merasa aku ini kurang kurang kerja maksimal, padahal jelas-jelas dia sudah maksimal. Kadang sampai nggak tidur, nggak makan tuh. Selanjutnya bersyukur, karena bersyukur dengan keadaan. Jangan hanya melihat ke atas, tapi juga harus melihat ke bawah. Dalam beberapa hal, kalau untuk kayak belajar dan sebagainya itu bisa lihat ke atas, tapi kalau untuk kayak harta, teman kita sering shopping dan sebagainya, itu kalau bisa lihat ke bawah, karena ada orang yang di bawah kita untuk makan saja susah. Untuk yang 4A, yang keempat itu ada asyap, yaitu untuk terima keadaan ini dengan lapang dada. Nah, selain cara manajemen yang lain itu ada juga teknik relaksasi. Contohnya yaitu kayak ada meditasi, melakukan yoga dan sebagainya. Untuk yang kedua itu rutin olahraga, karena olahraga kita juga, ketika olahraga itu imun kita juga sehat, kita juga melihat pemandangan yang bagus dan sebagainya, sehingga secara tidak langsung kita kayak rileks dengan diri sendiri. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu ada makanan yang bernutrisi dan yang teratur, yaitu 3 kali dalam sehari. Nah, untuk ngemil-ngemil juga diperbolehkan, tapi ya jangan terlalu berlebihan dan jangan malah ngemil terus, makanya malah tidak. Dan selanjutnya itu yang tadi, atur waktu dengan seefektif mungkin. Nah, kalau bisa, kita kan sudah canggih ya, kita bisa mengatur jadwal kita menggunakan handphone, atau mungkin punya kayak papan, terus kita tulis hari ini agendanya apa aja, terus kira-kira untuk jam berapa aja. Seumpama ada kuliah, seumpama jam 9, ya tulis hari Senin jam 9 kita kuliah apa, Selasa ada agenda apa aja, agar kegiatan kita tertata dengan rapi. Selanjutnya yaitu luangkan waktu untuk diri sendiri, atau biasa kita sebut dengan me time. Biasanya kalau cewek itu kan kalau nggak shopping ya maskeran, ya pokoknya bersenang-senang dengan diri sendiri, tapi dalam hal yang positif ya Mbak. Dan yang terakhir ya itu ada istirahat yang cukup. Nah, mungkin dari beberapa yang saya jelaskan tadi, ada beberapa yang Mbak sudah melakukannya, yang seperti tadi kayak ya mengalihkan dengan kayak membantu orang tua, dan membantu bertemu dengan teman, kalau enggak juga menonton film, menonton video dari TikTok dan sebagainya. Nah, Mbak sendiri sudah paham nggak sih dengan apa yang saya jelaskan tadi? Sudah. Nah, saya harap ketika besok, ketika stres lagi, Mbak itu bisa menerapkan ini. Ya, maksudnya nggak harus semua langsung diterapkan. Seenggaknya sedikit demi sedikit agar stres kita itu
apa ya, tidak terlalu berkepanjangan. Nah kalau diri saya sendiri sih ya Mbak, biasanya kalau nggak istirahat ya nangis. Tapi kalau nangisnya ya dalam, maksudnya ketika stres itu paling cuma beberapa menit terus nanti udah. Itu benar-benar bisa meningkatkan mood dan bisa juga untuk apa ya, menghilangkan stres. Nah saya harapnya itu Mbak nanti bisa apa ya, menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin juga Mbak bisa apa namanya, bisa membantu ketika orang tua stres atau apa, Mbak bisa menjelaskan bagaimana sih cara-caranya. Gimana Mbak, paham kan dengan saya jelaskan? Iya, paham. Nah kalau begitu mungkin ketika besok Mbak ini bertemu saya lagi, Mbak bisa kontak saya, nanti saya kasih nomor WA. Nah sebelumnya Mbak, saya boleh minta tanda tangan lagi seperti kemarin? Oh iya. Ini ya Mbak, di sini sama di sini. Terima kasih ya Mbak atas kontribusinya. Semoga kita kedepannya bisa berkomunikasi dengan baik, bisa berteman dengan baik. Kalau begitu, maaf apabila dalam 2 hari ini saya ada salah kata ataupun salah ucapan, mohon maaf kan ya Mbak. Dan itu saya maaf sebelumnya, setelah saya menjelaskan tentang yang kemarin yaitu PHBS dan manajemen stres yang pada siang hari ini, bagaimana sih perasaannya Mbak? Pastinya paham ya, terus juga senang gitu bisa dapat ilmu baru Ya. biar kita bisa apa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Iya, bagus. Saya harap ilmu yang saya kasih ini bermanfaat ya Mbak. Kalau begitu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mbak. Ya, siang.